Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Wahyudi, NPM 1921020212 dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hukum dan ilmu sosial dalam pendekatan filsafat hukum. Yang pertama adalah ilmu hukum. Ilmu hukum secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Pernadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan menjadi 9, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, kedua disiplin, ketiga norma, keempat tata hukum, 5 petugas, 6 keputusan negara, 7 proses pemerintahan, 8 sikap tindak ajek atau perilaku yang teratur, yang 9 jalinan nilai-nilai. Kemudian yang kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos. Menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Perubahan sosial dan perubahan hukum. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat juga. Antara lain misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.